Halo, ketemu lagi dengan Introduction to DCP. Hari ini kita belajar tentang Instagram. Sebelumnya kita lihat dulu Instagram yang sudah ada. Ini ada satu contoh Instagram, di mana kita bisa melihat di sini uh, yang sebelah sini itu adalah yang bulat-bulat ini, yang ada webinar, buat account, ya terus kemudian pendidikan. Itu semua adalah highlight. Ya. Kemudian yang di atas itu ada logo Indo Premier, di bawahnya ada satu-satunya account official Indo Premier, rasakan pengalaman trading, download sekarang. Nah, itu adalah bio atau biodata atau biografi gitu ya. Jadi menerangkan tentang kita punya uh, perusahaan atau usaha kalian. Terus juga di bawahnya itu ada link ya. Dia cuma ngasih satu link sih. Jadi kadang-kadang kita suka kita punya feed itu kita bisa ngomong klik add bio gitu ya. Jadi kalau mereka mau masuk ke dalam kita punya link, mereka harus klik di atas ini nih ya, yang ada download sekarang .2. Nah itu bawahnya itu berupa link gitu. Nah di bawah highlight yang bulat-bulat itu ada 3 ya, ada post, ada IGTV, ada tag. Kalau post itu semua yang kaitannya yang kamu publikasikan gitu atau kamu post ya. Nah, ini masuknya biasanya gambar sih ya. Nah, gambar pun kalau kalian lihat di sini ada logo karusel ya. Nah, ini misalnya saya klik yang ini ya. Nah, ini ada karuselnya gitu ya. Nah, selain itu juga kita bisa bermain grid. Mungkin contohnya seperti ini. Nah, seperti ini nih ya, main grid. Cuma ya kalian lihat sendiri kelemahan grid itu ketika dia tidak kelipatan 3 agak berantakan layoutnya. Tapi setelah dia balik ke kelipatan 3 dia jadi rapi kembali. Makanya biasanya kalau grid itu saran saya kalian harus ngepost minimal seminggu itu 3 kali gitu. Supaya menjaga kerapian dari si gridnya ini gitu. Terus kalau kalian lihat perhatikan lagi ya, misalnya ini gitu ya, kamus reksadana. Nah ini kalau saya klik, dia sebenarnya atasnya ada logonya. Ya ada logo ini dan logo ini gitu ya. Nah, ini tanda karusel. Nah cuma kalau ketika kita masuk ke ini, ke feed-feednya, bukan masuk ke newsnya, ini kan news feed ya. Kalau ini masuk ke feednya, dia kepotong nih guys. Ya, dia ada perpotongannya. Nah itu nanti kita juga coba. Nah kalau yang namanya story itu kan ada di sini ya. Kalau kita klik, dia masuk ke story ya. Nah ini kita bisa lihat nih begitu banyak story yang apa namanya yang udah dipost sama mereka ya, jadi bisa karusel juga story itu ya. Tapi untuk kategorinya itu masuknya ke highlight ini, misalnya webinar nih, saya klik ya webinar. Nah ini semua yang terkait webinar masuknya ke sini ya. Oh ini beda-beda ya. Ini kalau saya klik dia masuk ke kategori lain ya, buat account. Saya klik lagi dia tetap masuk ke beberapa karusel yang ada di buat account dulu. Nanti kalau udah habis karusel dibuat account, baru dia masuk ke yang lain gitu ya. Jadi ini bisa kamu atur. Terus juga ini yang ditampilin juga bisa kamu atur. Ya. Nah selain itu juga ada namanya kalau kamu masukin video, kalau lebih dari 15 detik ya, itu dia masuknya ke IGTV. Memang ini kenapa terpisah, padahal sebenarnya mirip-mirip aja. Ya tentunya karena dia pertama video atau TV gitu ya, video lah ya. Nah, yang kedua memang karena dia untuk durasi yang panjang ya. Jadi kalau durasinya panjang, biasanya dia pakai apa namanya? Sifatnya kayak YouTube sebenarnya ya. Apa kabar? Nah, kayak gitu ya. Jadi kalau kamu lihat nih, durasinya bisa sampai sejam lebih juga nggak masalah. Ya, nggak masalah asal dia apa namanya? Asal dia masuknya sebagai IGTV ya.
Terus kemudian balik lagi, ada lagi tag. Nah, tag ini memang kita nggak bisa atur, tapi kita bisa buang ya. Ini orang yang nge-tag ke kita, ya. Misalnya orang mau kita eh, mau share dengan kita, biasanya dia sebut, ya biasa lah ya, udah pada tahu lah ya. Ini sih hashtag beda ya, tag dan hashtag beda. Kalau tag itu dia masuk ke ininya kita, ke page-nya kita, di mana kita itu di dalam gambarnya itu ada tulisan kita nih di sini ngeceknya ya. Nah, ini ada tulisan kita. Jadi kita masuk ke sini. Kalau hashtag itu kayak beramai-ramai untuk search sih. Sebenarnya ini keyword untuk search ya. Jadi kalau kita misalnya klik investasi gitu ya, semua postingan tentang investasi ya itu masuk ke sini. Ya. Tapi jeleknya story nggak masuk ya. Ini semua feed yang masuk. Makanya kalian jangan terlalu asik juga dengan story dan Insta TV. Ya, karena belum tentu masuk ke sini nih. Masuk deh kalau TV masuk sih. Kalau story yang nggak masuk. Karena story itu 24 jam hilang. Kalau nggak masuk ke highlight. Ya. Jadi kembali lagi. Oh ini masuk ke rumah saya. Kita lihat punya saya juga boleh. Oh tapi jangan deh. Soalnya kurang lengkap kalau punya pribadi kan kurang lengkap ya. Kalau sebuah perusahaan dia biasanya lebih lengkap. Jadi kalau kalian masuk ke story, dia 24 jam hilang. Tapi nanti di dalam ketika kalian masukin story ada pilihan masukin untuk highlight ya. Nanti akan masuk ke sini ya, pengkategoriannya bisa kamu atur ya. Kemudian juga nah ini feed-nya ya, feed bisa main karusel, juga bisa diatur gimana supaya kepotong ya. Jadi kan kalau misalnya kamu ngelihat news feed kamu di tempat lain, kamu harus ada logo dong. Soalnya di newsfeed kan nggak ada logo. Tapi ketika dia tertarik dan masuk ke page kamu, ketika masuk ke sini, kan logonya udah ada di atas nih. Jadi di sininya feednya nggak usah ada logo lagi gitu. Ya, itu pertimbangan-pertimbangan yang mungkin ya cukup kecil tapi ya cukup detail gitu ya untuk kita lihat. Nah, kita mulai dengan cara buatnya ya. Jadi misalnya, nah ini saya ada Photoshop. Kalau kalian nggak bisa kalau kalian nggak ada Photoshop, bisa yang seperti kemarin saya bilang, bisa install GIMP ya. GIMP ini adalah Photoshop yang gratis ya. Nah kayak gini ya. Ini bisa di-download, ini free, benar-benar free. Memang ya kurang enak sih ya, karena agak-agak beda sedikit. Tapi totally free gitu. Jadi kamu nggak perlu worry tentang isu copyright gitu ya. Ya, tapi kalau dari saya, kita pakai contohnya dari Photoshop. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah seperti biasa kita file new, ya. Nah, ukuran untuk feed itu adalah 1350 pixel ya, kali 1080 ya. Nah, kemudian ini horizontal, harusnya dia vertikal. Jadi saya ke image rotation, terus clockwise atau counterclockwise bebas ya, karena ini masih kosong ya. Kalau kita lihat di sini, ya ini kira-kira kita punya feed. Nah, kalian bisa kasih guide ya. Dia magnetic kok, jadi dia nempel ya. Kasih guide, karena kita mau bikin karusel sekalian nih. Ya. Nah, karusel tuh kalau di saya, kalau bisa nggak lebih dari 4, karena itu biar bisa masuk Twitter juga gitu ya. Tapi kalau kalian mau lebih dari 4 juga boleh sih ya. 6, 8 gitu boleh. Dia maksimal 10 ya. Terus nah misalnya kita bikin 3 dulu deh ya. Kalau 3 ya saya bikinnya bisa langsung kiri kanan ya. Jadi ini ke canvas size. Di sini ada kita ganti pixel. Yang tadinya 1080 karena kali 3 jadi 8 kali 3, 24 ya. Gitu ya. Jadi kita lihat nih ya. Jadi langsung dia ada 3. Nah ini masing-masing kita kasih guide. Nah pertanyaannya yang kepotong seberapa ya?
area yang kepotong seberapa? Jawabannya adalah kita bikin selection yang sifatnya kotak ukurannya. Nah ini kita pakai fixed size aja, ukurannya 180 kali 1080 kali 1080 begitu ya pixel. Ntar begitu saya klik ya dia keluar udah fix begini ya. Nah taruhlah kita tambah layer ya, tambah layer di sini ya. Terus saya warnain dengan warna hitam. Ini untuk guidance kita aja, fill dengan black misalnya. Ya. Nah, kalau sudah, kan masih ada semut yang berjalan, berarti masih ada selection. Selectionnya kita diselect. Ya. Nah, jangan lupa tadi saya pakai ini ya, markinya fixed size diganti jadi normal lagi. Nah, kalau udah gini, si kotak hitamnya ini dengan background saya pilih dua-duanya ya, kayak gini nih. Ya, lihat di layer ya. Kita pencet shift ya, tekan shift. Jadi kita bisa pilih dua-duanya, terus kita align dengan panah ini. Ya, di align gini. Nah, jadi ketahuan lah, ya, terus saya aktif di layer 1 ya, jangan aktif di dua-duanya, karena si guide ini magnetiknya ke layer yang sedang aktif. Ya, kayak gini. Nah, kayak gini gitu. Jadi ketahuan lah, kita punya area yang kelihatan ketika feed atau homepage kita dimasuki, itu yang ini. Tapi ketika sebagai news, dia ini masih kelihatan. Jadi logo sebaiknya ditaruh di atas ini. Ya. Jangan keluar dari gini, ya, karena nanti si logo itu kepotong nanti kelihatan. Ya. Nah ini juga sama, kalau kalian bikin story juga sama. Story itu yang kelihatan itu adalah 1080 kali 1080 gitu. Ya, jadi kalau untuk video, kalian juga sebaiknya bikin yang di dalam sini gitu. Nah ini misalnya saya save sebagai template ya. Template 3. Ya, maksudnya 3 itu dia ada 3. Tapi saya juga punya template yang 2 misalnya. Saya punya template yang 2. Saya pilih, terus saya ke image, saya crop. Ya. Kemudian si guide ini nggak perlu kan, saya delete. Oke, terus ini saya save as sebagai template kedua saya. Sorry, tadi saya save-nya formatnya JPEG, harusnya formatnya PSD ya. Oke, template 2 sudah. Sekarang template ke apa tuh namanya? Template ke 1 ya, maksudnya cuma 1 biji itu gimana? Ya, jawabannya potong lagi. Seperti tadi dipotong lagi. Ya, image, crop. Kemudian ini kita delete. Ya, kalau mau delete pakai ini ya. Kemudian kita save as sebagai template 1. Jadi kita udah punya template 1, 2, dan 3. Nah, saya bermain di template 3 ya. Saya bermain di template 3. Seperti ini. Template 3 saya ini, saya mau bikin karusel. Nah, sebaiknya memang gambarnya, gambarnya nyambung gitu. Ya. Dan ingat juga, kalau memang mau kita punya Instagram itu rapi gitu ya, sebaiknya nuansa warnanya kita konsisten ya. Saya nuansa warna saya maunya apa nih? Saya merah sama marun misalnya ya. Kita coba ya. Misalnya ini merah. Kemudian marunnya misalnya segini nih, ini marun. Misalnya. Nah, gitu ya. Oh, sorry, cara warnainnya gini ya. Jadi ini di-select dulu semua, select all. Ini ada shortcutnya, Command A, atau kalau di Windows Control ya. Command yang kayak bunga ini, kayak daun semanggi ini, Command kalau di Apple. Kalau di Windows ini dia Control, jadi Control A, ya, Command A. Kemudian ini di Fill, Edit, Fill,
fill dengan warna foreground ya. Ini kan warna foreground nih, sedangkan ini warna background gitu ya. Oke, nanti keluar begini ya. Nah, ini juga sama, bikin selection seberapa. Kemudian ya, jangan lupa layernya jangan salah ya. Kemudian kita fill dengan foreground si warna marun. Nah, begini ya. Kalau sudah, cara ngilangin selectionnya di select ya, artinya selectionnya dibuang. Nah, ini konsisten nih, kita mau gini terus. Tapi kalau saran saya juga hati-hati juga kalau terlalu konsisten juga bosan ya. Nah, terus juga gambarnya kalau mau nyambung, kalau warna kan nggak nyambung nih. Nah, kita cari gambar ya. Kita cari gambar dari internet. Saya jualan apa ya? Jualan kue. Nah, kembali lagi ya. Ya, memang sebaiknya foto sendiri sih, supaya kalian nggak nanti jadi masalah gitu. Ya. Apalagi kayak gini-gini bisa buat nggak? Nanti kamu ngambil foto ini, terus klien kamu pengen beli, tahu-tahu nggak bisa buat gitu. Jadi ini ya, PHP nanti. Mungkin backgroundnya jangan cake lah, mungkin backgroundnya kayak wood table background, mungkin ya. Ya, misalnya kayak gini ya, tapi ini kok kayaknya bebas deh ya, pokoknya taste-nya kamu aja. Ya, ini sebenarnya sih asik ya, cuma pendek ya, kita kan maunya panjang. Tapi ini besar nih ya, 1000 lebih. Ya, oke. Pertanyaannya Pak, kalau misalnya saya fotonya nggak ketemu yang resolusinya bagus nih atau besar gitu. Nah, ada beberapa situs yang ini ya, uh, bisa dibilang situs yang gratis gitu. Ya, misalnya kayak gini nih, uh, free. Nah, kalau saya suka pakainya free pick ya. Tapi sebenarnya banyak sih. Hmm, misalnya kayak tadi ya, wood table. Nah, ini bisa kamu pilih juga apakah yang license atau tidak. Kalau yang tidak, kamu klik yang ini, ya. Karena kalau license, kamu harus berlangganan juga. Terus mau foto, vektor, atau ini bebas sih, ya. Ada beberapa selection atau filter yang bisa kamu pilih ya. Ya, misalnya, nah ini ada yang transparan juga. Ini transparan kayaknya keren. Nah, download gitu ya. Pilih yang free download tentunya. Nah, ini dia kalau bisa sih dia minta dia disebutkan gitu. Nah, ini kamu bisa sebutkan di kreditnya ya, di tulisannya. Ya, misalnya dia image by, nah klik ini nih, ya. Tinggal di paste saja nanti. Ya, jadi image by apa gitu. Jadi kita juga apa namanya, walaupun kita gratis, tapi kita sesama orang art kita saling membantu gitu. Ya. Nah kemudian ya misalnya ada di sini, ya. Nah ini ya, saya kita ambil ya, kita ke Photoshop. Di Photoshop kita ambil.
ternyata image-nya IPS-nya pecah. Kalau pecah, ini guys, IPS itu sebenarnya vektor guys. Jadi kita harus bukanya pakai Illustrator dulu. Atau saya coba buka yang JPEG ya guys, sebentar. Nah, wow, ininya nggak transparan, tapi kalau nggak transparan ya kita pilih aja yang kita mau, kan cuma segini nih. Nah, ini kita ambil, kita copy, di sini kita paste ya. Nah, kemudian ini kita Ctrl T, image transform, image, layer transform, edit. Nah, ya, edit transform, mau yang mana? Biasanya saya free aja nih, free transform. Nah, saya kecilin ya. Jangan lupa pakai shift ya supaya dia proporsi. Kalau enggak dia nggak proporsi gepeng tuh. Tapi kalau kita pakai shift dia proporsi ya, proporsional istilahnya. Nah, bisa kita taruh sini gitu. Nah, ini memang sengaja saya nggak bikin proporsi. Lihat tuh ya, saya paskan dengan garis ini, jadi nanti cake-nya saya ada di sini. Nah, background ininya boleh pakai ini ya. Saya komen T ya tadi ya, kan itu untuk itu ya, free transform tadi udah dikasih tahu ya. Nah, saya begini. Nah, ini ada sedikit watermark nih. Jadi hati-hati juga waktu pilih gambar, kadang-kadang masih ada watermarknya. Ya, udah silakan ditaruh apa, ya. Misalnya tulisan promo gitu ya. Ya, misalnya promo Desember 2020 misalnya. Komen T, saya gedein ya, pakai shift. Nah, hurufnya mau dirubah. Nah, pilih huruf juga jangan terlalu dekoratif hurufnya. Karena kalau hurufnya terlalu dekoratif jadinya agak norak gitu. Agak apa ya? Agak sebenarnya sih istilah kerennya apa tuh? Lupa. Istilah kerennya tuh merakyat gitu. Karena kalau kita lihat pecel lele gitu, kan fontnya apa macam-macam gitu ya, dekoratif. Nah, itu ada istilahnya tuh. Jadi jangan pilih font yang terlalu dekoratif, saran saya. Ya, misalnya promo Desember nih, gini gitu ya. Ya, kalau nggak gitu kelihatan warna, bisa kasih shadow. Nah, gimana kasih shadow sekalian diajarin ya. Double klik di sini. Ya. Tapi jangan di teksnya. Jangan di teksnya. Karena dia akan mengganti nama. Jangan di ininya, T atau di gambarnya. Karena dia akan mengganti konten. Ya. Kalau teks akan tinggal mengganti teks. Yang di bidang kosongnya, double klik. Nanti dia keluar namanya layer style. Ya. Layer style ini kita bisa, nggak ada layer style ya. Kalau layer style ini sebenarnya nggak kelihatan di ini, di apa, atau ya sayangnya nggak ada ya. Mau nggak mau saya balik ke layer style. Di layer style itu ada yang namanya big drop shadow, terus bisa diatur size-nya. Kalian lihat hasilnya berarti ya. Terus opacity-nya, ya. Nah, misalnya begitu ya. Ya, kemudian nih produknya. Jadi ini karusel pertama baru ngomong promo doang misalnya. Nah, karusel keduanya baru si produk kamu yang lagi apa? Yang lagi ini apa gitu. Ya, misalnya kita cari gambar kue ya. Balik ke free pick.
Kita cari gambar cake ya. Nah, kenapa pilihnya yang karena kita pakai background kayu tadi, contohnya ya. Jadi saya pilihnya, coba belum ketemu sih. Ya, kayaknya yang ini aja deh. Nah, ini bisa kita download atau saya copy gitu aja lah. Saya klik kanan copy image ya. Di Photoshop-nya saya paste. Photoshop-nya saya paste. Ya, oke lah. Ctrl T, pakai shift digedein dikit. Nah, ini harus ada piringnya ya nanti ya. Nah, ini untuk buang backgroundnya pakai apa ya? Buang backgroundnya bisa pakai magic wand, karena ini kebetulan backgroundnya putih semua ya. Jadi kita bisa delete ya, gitu. Nah, cuma kan masih ada sisa-sisa kotornya nih. Nah, sisa kotor kita pakai eraser. Ini cara paling gampang ya, nanti kalau kalian udah diajarin Photoshop ada namanya masking. Ya, masking itu kalau misalnya kalian ada yang salah, bisa kalian unduh lagi gitu. Karena pakai masking. Kalau ini dia permanen ya, benar-benar dihapusnya permanen. Ini tapi ini cara tercepat dan tergampang sih. Logikanya juga biasanya langsung ngerti ya orang ya. Oh ya ngapus ya pakai penghapus gitu atau eraser gitu ya. Kayak gini-gini gitu ya. Nah, eraser ini kalau misalnya untuk mau tarik garis lurus kan susah ya. Nah, ini klik aja sekali gini, terus tekan shift. Ya, nanti dia bikin garis lurus tuh kayak saya tuh. Ya, jadi sini saya matiin dulu biar ketahuan. Ya, matanya bisa saya matiin tadi ya. Mata di layarnya saya matiin jadi saya ketahuan saya sedang sejauh mana gitu. Nah, kayak gini ya. Nah, ini tinggal kita cari gambar piring. Ya, jadi balik lagi ke Chrome. Ya, kita cari gambar piring ya. Nah, yang begini nih kayaknya nih. Ya, kita copy image. Terus kita masuk ke Photoshop lagi. Ya, kita paste. Ya, kita kecilin. Nah, ini sama, kita pakai magic wand. Kita taruh di bawah tuh ya. Kita kecilin lagi. Nah, ini kita punya misalnya kayak kita yang promo. Nah, ini baru dikasih tahu nih. Ini ya, si teksnya ini saya clone ya. Saya tarik ke ini, ke kertas putih, kertas baru, terus bisa saya tulis. Ya. Ini saya tulis.
Nah, itu bisa saya tarik itu, saya kalau tekan Alt, terus saya tarik ke bawah, dia ngopi juga sih sama ya. Nah, ini dikasih kata-kata biar nggak cuma jualan doang gitu ya, tapi ada kayak emotional ininya. Nah, ini harus dikasih harga nih supaya orang tahu ini harganya berapa gitu. Ya udah, harganya misalnya untuk uh, ya untuk misalnya segini biasa berapa sih? 20-30 ribuan lah ya. 30 ribu, 30 ribu. Tapi karena ini lagi promo, jadi misalnya 15 ribu lah ya gitu ya. Nah, promonya 50% nih guys. Jangan sampai rugi ya. Nah, ini kita kasih coret. Coretnya gimana? Ya, pakai ini boleh. Gitu. Atau coretnya langsung gini aja ya. Nah, layernya baru kita isi dengan warna putih ya. Fill dengan warna putih. Nah, kemudian di select. Nah, kalian bisa lihat sendiri. Jadi dari 30 ribu jadi 15 ribu gitu. Ini orang kan senang jadi tahu harga aslinya ya. Terus kalau full berapa bisa gitu ya ditambah. Nah, di layer terakhir itu biasanya kontaknya. Misalnya order now. Terus ya bisa dikasih WhatsApp. Misalnya begitu. Terus juga ya kalau ada link di bio-nya yang tadi saya bilang, maka bio itu penting ya. Ada linknya di bio, bisa ditulis juga. Ini or klik add bio. Ya. Nah, kalau dilihat loh, ini nggak kekecilan Pak. Jawabannya di sini nih, ceknya nih. Kamu cek di sini 100% seberapa besar. Ya, tuh ternyata 100% gede banget ya. Tuh bahkan backgroundnya terlalu ini ya. Ini harus saya blurrin nih backgroundnya nih. Gampang ya, ini image background. Saya ke filter, blur aja. Atau Gaussian blur ya. Oh, ini di sini. Nah, kita blurrin sampai dia hilang. Tuh ya. Nah, tinggal logonya nih. Saya kan nggak punya logo nih, jadi saya ngambil ya. Saya cari logo cake ya. Karena saya butuhnya agak memanjang ya. Mungkin cari logonya yang agak memanjang ya. Kayak model-model gini agak susah nih karena terlalu bulat ya. Apa? Ya, ininya sih. Ya, ini boleh king cake. Tapi saya pengen yang satu warna nih.
Jadi ya, Sugar Mama. Aku suka logonya. Tapi ini nanti aku delete, cuma mau ngambil teksnya aja. Copy. Oke, di Photoshop. Saya paste. Ya. Ini ya. Saya ngambil Sugar Mamanya doang ya. Jadi ini saya buang yang lain. Oh ya, ini bisa saya tambah ya. Caranya gimana? Nah, ini kan saya mau ngambil Sugar Mama, ini kan saya mau buang nih. Jadi saya pakai yang ini nih, lihat itu. Jadi dia dikurangin. Dikurangin. Ya. Nah, saya selectionnya yang tadinya selection ke Sugar Mama, saya balik selectionnya. Select inverse ya. Selection dibalik. Jadi si layer ini saya delete di luarnya. Jadi begitu. Ya. Karena saya selectionnya inverse. Ya. Nah, kalau udah si Sugar Mama ini kan, nah saya pengen tulisannya ya oke lah. Ini kan ada putihnya nih. Nah ini bisa kita rubah kainnya, sorry, normalnya kita rubah jadi multiply. Tuh, ya. Tapi masih ada belangnya ya. Nah belang ini karena dia nggak putih banget gitu loh. Ya, karena dia waktu normal ini dia sebenarnya ini abu-abu nih. Ya. Jadi supaya dia putih banget ya nggak apa-apa kita pakai multiply aja. Nah kita masuk ke ada yang namanya adjustment level ya, pakai yang putih nih, pilih yang putih, pipetnya klik di sini tuh, ya. Jadi dia bersih ya. Ya tapi kembali lagi memang logo kamu sebaiknya apa namanya, logo kamu sebaiknya itu ada yang versi transparannya ya, tuh, ya. Jadi kalau kalian lihat nih ya, Sugar Mamanya ada logonya ya. Jadi ketika di carousel ada logonya gitu. Nah kalau udah selesai ininya nih bisa kita, nah beberapa layer yang udah nggak kepake dibuang aja biar lebih rapi. Beberapa layer yang ya mau dijadikan satu bisa ya, pilih ini, tekan shift, pilih yang namanya group ya, group from layer yang terpilih ya. Jadi dia tergroup jadi satu tuh ya, bisa jadi satu di grup. Atau Command G ya, bisa ya, misalnya semua teks saya jadi satu, saya grup ya, Command G ya. Oh termasuk si garis ini berarti ini, karena teks ini masuk garis ini ya. Tuh ya. Semua copy. Nah semua background itu jadi satu lagi di grup ketiga. Background ini nggak bisa di grup karena dia sifatnya kanvas ya. Nah satu lagi nih, supaya efeknya lebih kelihatan realistik, kita kasih shadow. Gimana caranya? Caranya adalah, nah ini kan layer ininya ya, layer 4 itu adalah si cake-nya. Kita kasih aja nih new layer ya, taruh di bawah cake-nya. Terus kita brush ya, brushnya pilih yang soft ya. Ini hardnya diturunin ya, jadi soft. Warnanya bisa hitam tapi abu-abu deh ya. Nah kemudian bisa kita brush gitu tuh ya. Biar kelihatannya ada napak ya. Nah ini saya tekan shift ya tuh. Ini juga opacity-nya bisa diturunin kalau nggak terlalu ini ya. Ya kan ini before kayaknya kan potong banget, nah ini kan agak-agak ya gitu ya. Begitu juga di bawah piring ya, mana piring, nah ini ya piringnya kita kasih layer baru lagi ya, kita brush ya, saya pakai warna hitam kali ini, nanti tinggal opacity-nya saya turunin, nah kayak gitu ya. Jadi kelihatannya cukup realistik ya, gitu ya. Oke, kalau udah kita save sebagai Photoshopnya ya, kita save as, tadi kan template, kita save misalnya ini ada di bulan Desember awal 1A. Jadi nanti ada week 1A, week 2, week 1A, 1B, 1C. Nanti week kedua atau minggu kedua week 2A, 2B, 2C gitu.
ya, jadi rapi. Udah ya, jadi semua ini nanti kita upload ya. Nah, gimana supaya pecah-pecah ininya? Paling gampang adalah pilih aja selection begini ya. Kemudian kita copy. Nah, copy-nya harus copy merge. Ya, karena ini kan banyak layernya nih. Ini kan banyak layernya nih. Ya, copy merge itu membuat dia bisa di-copy jadi satu ya. Tinggal kemudian file new ya. Tadi otomatis ukurannya udah benar ya. Terus kita paste. Nah, ini baru kita save for web supaya dia ringan. Ya, software webnya kalian pakai JPEG aja, save. Namanya Desember Week 1A, nah tapi dikasih strip lagi 01. Ya. Jadi rapi gitu. Oke, lanjut. Yang kedua yang ini ya, sama. Kita copy dari sini. Copy merge, jangan lupa, jangan copy biasa. Kita pakai paste. Gitu, kita save for web lagi. Kita save JPEG. Ya, ini yang terakhir. Copy merge. Kita save for web. Ini saya pakai shortcut ya, biar cepat. Save for web. Nah, kalau kita lihat, kita sudah punya file-filenya semua. Kayak gini nih. Sudah, saya harus nah, sorry. Ya, jadi di saya punya file, kalian bisa lihat ya. Nih ya. Kita udah ada yang 00 ya. Coba saya gedein. Ya. PSD 00. Ini masih Photoshop. Ini yang udah kasih underscore 01, 02, 03 gitu ya. Nah, ini yang kita upload. Ya. Kita upload ke Instagram. Kita coba ya. Kita coba, kita masuk ke Chrome lagi. Nah, kita coba ke home. Ke home. Ke ini saya setting. Di switch aja ya, saya ganti pakai yang wayang Kristiani ya. Loh, mau ngomong sih? Switch account. Nah, ini ya. Login. Ya, save nggak apa-apa. Kalau kamu di warnet ya jangan di save ya. Kalau komputer kamu sendiri nggak apa-apa. Nah, kayak gini ya. Saya biasa pakai HP sih ya. Kalian juga tentunya biasa pakai HP ya. Nah, ini add.
Nah ini ya, kita coba ya. Edit profile. Nama, username. Nah, website kamu apa? Ini nanti bisa nge-link ke itu kamu nih, ya, ke yang kamu bikin kemarin. Coba saya cek. Sorry ya, dia minta authentication lagi. Oke. Ini makanya semuanya integrated ya. Nah, ini yang kayak saya punya kemarin bikin kan sebagai contoh. Saya lupa alamatnya apa. Nah, ini dipublish. Ingat ya, dipublish di page home ya. Di page home dipublish. Ini dia nih, ya. Nah, ini kan panjang ya, terlalu panjang. Kita bisa ganti jadi pendek ya. Namanya shorten URL ya. Nanti ada beberapa situs yang memberikan fasilitas shorten URL. Nah, yang terkenal sih Bitly ini nih, bitly.com. Ya, boleh pakai Bitly. Cari yang gratis aja. Kalau nggak salah saya udah punya deh, tapi saya lupa. Oh ya udah nih. Ya seperti biasa harus sign up dulu, bla bla bla. Kenapa harus dipendekin sih sebenarnya supaya klien kamu tuh gampang nginget. Ya, saya create ininya. Nah di sini kita kasih itu. Nah ini bisa kita, oh dia ngasihnya begini. Nah ini kita bisa ganti deh. Bentar, save dulu. Ini ya, ini bisa kita edit. Ini diganti nih. Dia case sensitif ya. Jadi kalau huruf besar huruf kecil tuh main ya. Jangan sampai kamu ini juga ya. Wah, ya linknya udah bisa ya. Jadi sekarang link saya adalah bit.ly Wayan Kristiani copy ya. Kita balik ke edit profile. Website kita adalah bit.ly Wayan Kristiani. Kayaknya nggak usah pakai ini bisa deh. Ya nanti tes ya. Bio-nya ya kita kasih keterangan lah. Apa nih? Copy paste biasa ya. Kemudian nomor telepon
Oh, kalau nggak mau disebut juga bisa ya, bukan berarti kamu banci ya, tapi memang kamu ya itu terlalu personal, ya nggak usah gitu. Ya, mail aja lah. Aneh kan nggak mau disebut ya. Mail. Oke, submit, hajar ya. Link bio harus 150 atau viewer. Jadi saya kebanyakan tadi kayaknya. Apa ya? Wine for wine Indonesia wine ini. Landasan menggunakan proses. Nah, gini aja ya. Proses dari oke. Ini bisa nggak? Panjangan tadi ya, submit. Nah, udah bisa tuh ya. Profil save. Nah, kalau kita lihat foto nih ya, mau change foto. Fotonya udah saya ambil lagi. Ya, pakai foto inilah. Ya, kalau udah look at your profile. Ya, udah jadi ya. Nah, ini sorry, saya baru ingat. Ini teh kepanjangan ya. Sebaiknya bisa ada ininya, ada bionya. Coba ya. Oh, websitenya hilang pantesan. Websitenya hilang. Oh, yang shorten dong. Ternyata dia HTTPS-nya nggak bisa dihapus ya. Dihapus dia kayaknya tadi agak-agak kurang setuju. Nah ini ya. Jadi ada linknya, ada keterangannya, fotonya, ya. Nah ini pakai phone number apa nggak usah ya. Nah langsung kita post ya. Coba kita post ya. Postnya kalau ini di mana ya? Hmm, Waduh, pasti confirmation code lagi. Nah, ternyata dia harus pakai apps ya, baru dia bisa share fotonya. Kalau nggak pakai apps dia nggak bisa. Ya, nggak apa-apa. Kita coba pakai apps ya, biar jadi tuntas ya.
biar kelihatan semua. Oke. Nah, ini oke. Di Instagram saya. Nah, loh, saya belum login lagi. Akunnya kebanyakan lagi. Oke, saya pakai yang manual aja ya. Saya pakai ini. Nah, si foto itu kan harus kita ada di handphone saya dulu kan, berarti kan. Nah, saya biasanya kalau Apple kan bisa pakai AirDrop tuh. Nah, cuma kalau misalnya nggak bisa ya, saya pakai WhatsApp Web. Ya, tahu kan ya WhatsApp Web ya. Jadi saya ke WhatsApp dulu. Ya, WhatsApp Web. Saya link, scan code dengan WA saya. Oke, masuk. Ya, biasanya saya kalau kirim ke kalau foto-foto nebeng gini istilahnya, saya kirimnya ke grup rumah aja gitu. Nah, kayak gitu. Nah, gitu ya. Oke, berarti udah masuk di HP saya. Ingat ya, kalau di iPhone, kalau kamu ngirim gambar, kayaknya nggak bisa langsung ke save. Kamu harus secara manual save dulu satu-satu nih. Ya, jadi jangan bingung, harus di save dulu. Nah, kalau sudah, ya kita masuk ke handphone lagi. Ini ya, udah saya save satu-satu. Terus di Instagram ya tinggal pilih ininya, ya akun mana yang kamu mau, ya. Saya si Wayan Kristiani tadi, ya. Kemudian kamu pilih yang di bawah itu yang tanda plus, ya. Udah tahu lah ya. Terus pilih yang ini dulu, ya. Nah, supaya muat, di double klik dulu ya, gambar besarnya ya, klik-klik. Ya, tuh, jadi muat. Baru kamu aktifkan karuselnya tuh. Ya. Di gambar kedua, gambar ketiga ya. Jadi kalau di post, next, ya. Nah, ini mau dikasih keterangan, termasuk yang tadi tuh, keterangannya si ini nih. Ingat gak? Keterangannya si Fritik. Ya. Si Fritik tadi. Mana tuh? Ya, misalnya ini boleh. Ini malah lebih penting daripada backgroundnya ya. Nah, ini contribute. Ya, contribute. Saya taruh di sini. Buat saya copy teksnya ya. Nah, ini aja nih. Ya, nggak usah kasih linknya, ini aja nih. Buy livestock. Ya, jadi kita punya etika. Ya, jadi kita punya etika ketika kita mengambil gambar orang ya. Jadi saya balik ke sini ya. Ini kita copy, balik ke sini. Misalnya ya misal kamu kasih apa gitu ya, keterangan gini PO kapan bla bla bla. Terus bawahnya baru uh, foto by gitu ya. Nah, ini udah nih background photo created by. Jadi langsung background photo created by livestock. Ya, jadi nanti hasilnya nah, kayak gini nih. Ya. Jadi kalau dilihat secara news dia panjang, tapi kalau dilihat secara feed dia kepotong. Logonya hilang ya. Secara news dia panjang, ya bisa di carousel. Gambarnya juga nyambung ya tuh, ya. Gambarnya smoothly nyambung gitu. Ya.
Oke, kemudian juga kalau untuk video ya, sekarang kita coba untuk video. Untuk video itu saya balik ke Photoshop deh ya, coba ya tes. Nah, misalnya di background yang masih kosong ini, ya, di background yang masih kosong, ini saya matikan dulu ya, backgroundnya masih kosong, yang ini, ya, saya copy merge ya, ingat ya, copy merge, saya new, nah new-nya itu saya kasih, ukurannya beda ya guys, 1920 ya, 1080, 1920 ya, jadi dia panjang. Nah, kita paste kan dia nggak muat nih, atas bawahnya jangan khawatir, pilih aja begini, kita fill ya. Fill dengan ada yang namanya content aware ya, jadi content aware ini di GIMP nggak ada sih, karena ini agak cukup canggih, jadi dia ngisi permukaan kosong dengan gambar-gambar yang mirip dengan yang ada. Nah, kayak gini teh, ini kan masih ngaco nih, suruh aja lagi fill dengan content aware. Nah, bisa caranya begitu. Tapi bisa juga caranya gini, diakalin nih, kayak gini nih. Ya, ini kan sebenarnya bisa kita panjangin ya, tinggal Ctrl T aja. Ya, kita panjangin tuh. Ya, select. Ya, bisa juga. Jadi bebas, ya. Nah, memang videonya itu sebaiknya ditaruhnya di tengah, ya. Saya misalnya pakai video yang ada ya, misalnya saya pakai video place, kita ngambil video dari misalnya ini. Nah, Photoshop itu sekarang udah bisa buat video juga, ya, jadi agak-agak sadis sih. Nah, ya misalnya kayak gini, tekan shift ya, biar dia proporsi, ya. Terus jangan lupa ini pilih layer 1, tekan shift, pilih layer yang berikutnya, yang video, kemudian di line ya, jangan di atas, jangan di bawah, tapi di tengah, ya, di tengah. Nah, kalau sudah, loh kok ini jadinya begini ya. Nah, ini ada yang salah nih, karena dia videonya itu dibaca sebagai gambar. Nah, jadi caranya supaya nggak dibaca sebagai gambar gini, ya, si video itu kita buka, jangan kita place. Open, kita buka videonya dulu ya, saya kebalik. Nah, ini yang benar, karena kalau di sini ada kayak apa namanya, grup, tapi namanya video group. Nah, ini berupa video nih. Nah, image size-nya kita bisa benerin guys. Image size-nya yang tadinya segini, kita rubah jadi 1080, ya, kan jadi begini nih. Ya. Nah, atas bawahnya kita tambah canvas size-nya. Ya, canvas size atas itu pakai pixel ya. Itu adalah, kok ini segini? Coba. Salah nih, ya, harusnya di sini ya. 1080. Ya. Nah, canvas size-nya itu untuk panjangnya, guys. Di sini ya, 1920 ya. Nah, jadi begini. Nah, si background ini ya, ini kita buang dulu ya, tadi salah. Ini kita copy, select all, ini kan. Kita copy ya, masuk ke sini, kita paste. Nah, nanti dia naruh di sini nih. Kita taruhnya di luar aja. Nah, gitu. Ya. Jadi si videonya akan jalan terus di tengah. Nah, ini juga sama sebenarnya, guys. Kita itu punya, misalnya kita pilih kotak ya. Yang tadi, yang 180 kali
1080 atau 1080 nih, klik, ya kan kayak gini. Kita kasih layer baru, misalnya kita warnain dengan warna putih atau hitam dia boleh ya. Nah ini harus di tengah nih guys. Ini kenapa? Supaya kita bisa uh, ketahuan saya punya area kalau mau nulis teks di seberapa. Nah ini kan kenapa nggak ada magnetiknya, karena saya nggak aktif. Saya harus aktif dulu di layernya. Jadi ada magnetiknya. Ya, gitu ya. Ini udah, kalau udah saya buang. Nah kalau saya mau tambah teks di sini masih bisa nih. Ya di atas sini masih bisa, di bawah sini masih bisa. Tapi kalau udah di sini, nanti ketika masuk ke feed dia kepotong. Ya, jadi terserah sih sebenarnya, be wise aja. Ya, yang mana yang paling cocok, di select. Nah, misalnya saya taruh movie di sini. Oke, kenapa ini kadang ada, kadang kagak gitu ya. Ini karena ini nih, kita harus cek di timeline-nya. Nah, timeline-nya ini harus semuanya harus sama nih guys. Nah ini yang videonya kan ini kan videonya nih panjang nih, ya kan? Nah ininya juga harus sepanjang videonya, ya. Begitu juga dengan si teksnya kita harus sepanjang videonya, gitu. Baru nanti ininya benar, tutup ya. Cara mengeluarkan itunya ada di sini nih ya, workspace motion, ya dia keluar nih, ya. Kalau mau matiin juga gitu, Windows workspace matikan. Kalau nggak, kalau matikan dia pilihnya essential sih, essential ya. Jadi ini kita bisa kasih promo ya, oke lah, kasih teks apa silakan, gitu ya. Taruh bawahnya misalnya begitu. Kalau nggak kelihatan ya diubah warnanya, atau saya punya shadownya saya mau tebelin karena nggak kelihatan. Terus sedikit ya. Nah gitu. Nah, kalau udah ini tinggal kita render, pilih file. Ini saya save dulu ya, saya save sebagai video ya. Nah, week 1 misalnya ini video ya. Ininya formatnya Photoshop. Jadi save. Ini save ini untuk save filenya ya, bukan untuk jadi videonya. Kalau jadi videonya biasanya istilahnya render ya. Nah, sekarang kita mau jadiin videonya nih. Nah, cara jadiin videonya kita ke export render video. Ini kayaknya videonya panjang deh. Saya potong dulu ya, biar nggak kepanjangan. Workspace, motion, ya. Saya potong durasinya. Nah, di sini kelihatan di durasinya udah 1 menit lebih. Saya potong jadi 2 menit ya. Ya, misalnya 2 menit segitulah ya. Ini saya potongnya tinggal giniin aja. Ini juga langsung potong. Ya, otomatis langsung potong. Ini supaya nggak terlalu besar aja sih. Ya. Oke, kalau sudah, save lagi ya, save lagi. Terus baru saya export render video. Ya. Kasih video, ya oke. Ini nggak usah diatur-atur. Ini sih 264, ya. Quality-nya nggak usah terlalu besar, medium. Oke, ini size-nya udah betul, render.
Ternyata masih kepanjangan ya. Kelamaan nih nunggunya. Oke. Sembari menunggu, kita coba lihat yang lain dulu.